Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kami dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galayni yang mengasihi, kembali hadir dalam sarapan rohani pagi Sabtu tanggal 27 September tahun 2025. Kami sangat bersuka cita karena kita diberikan napas hidup yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan selalu pelihara kehidupan kami. Dari tidur kami yang lelap tadi malam dan pagi ini Tuhan bangunkan kami kembali untuk menyambut hari yang baru. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu untuk mendasari segala aktivitas kami. Dan Tuhan memberkati agar firman itu akan menjadi rema hari ini ke depan. Terima kasih Bapa. Seteru dan permohonan kami ini kami peraraskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang agung. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dalam dua perikop, yaitu dari Sakaria 8 ayat 13 dan Yohanes 16 ayat 33. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Sakaria 8 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, kuatkanlah hatimu." Kemudian dari Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, Yesus berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan meresapi untuk kehidupannya. Firman Tuhan pada pagi yang indah ini diberikan judul, "Kuatkanlah hatimu, damainya memulihkan." Damainya siapa? Damai yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang pernah mengalami atau menghadapi masa-masa yang sulit. Tantangan hidup, kegagalan, sakit hati, kehilangan, bahkan ketakutan akan masa depan. Apa yang kita mau ambil masa depan ini ke depan? Karena kita melihat situasi dan kondisinya sangat memprihatinkan. Di saat-saat itulah hati kita akan menjadi sangat lemah, cemas bahkan putus asa. Ada orang berpikir bagaimana caranya hidup ke depan ini, apa yang harus saya ambil? Namun firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Artinya apa? Tuhan tahu betapa rapuhnya hati manusia. Ia menyediakan damai sejahtera yang bukan berasal dari dunia, melainkan dari Tuhan sendiri. Damai itu bukan sekedar tenang sementara, tapi kekuatan yang memulihkan luka hati dan menguatkan langkah-langkah kita kembali. Ketika dunia berkata tidak ada harapan di dunia ini, tapi Tuhan berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku menyertaimu." Ketika kita membaca dan melihat kembali kisah Thomas Alva Edison yang sangat terkenal, yang salah satu penemu terbesar yang dijuluki sang penyihir, dia menemukan beberapa hal yang memudahkan manusia melakukan aktivitas. Namun dia drop out setelah 3 bulan sekolah, mendapatkan pelajaran di sekolah karena dianggap tidak mampu menerima pelajaran dan dianggap bodoh sama gurunya. Namun apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan Thomas Alva Edison.
dalam 1000 kali penelitian percobaan yang dia lakukan, dia menemukan banyak hal. Dan salah satu yang menggoncangkan dunia adalah dia menemukan lampu pijar untuk kita semua. Nelson Mandela pernah berkata, kejayaan terbesar dalam hidup bukanlah karena tidak pernah jatuh, tetapi karena mampu bangkit setiap kali terjatuh. Kekuatan manusia itu sifatnya sementara, tetapi kekuatan yang dari Allah adalah yang utama. Artinya manusia tidak akan bisa menghindari akan kejatuhan, penderitaan. Tetapi yang terpenting adalah siapa yang menopang mereka sehingga mereka bangkit kembali. Hati yang kuat lahir dari iman. Bukan berarti kita tidak pernah takut, tetapi kita memilih percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Damai Kristus adalah obat hati. Saat kita tinggal di dalam hadirat-Nya, luka hati dipulihkan, kegelisahan diganti dengan pengharapan. Pemulihan Tuhan membawa sukacita baru. Dari hati yang dahulu hancur, Tuhan mampu melahirkan hidup yang baru, penuh dengan semangat. Saat gelisah, datanglah pada Tuhan dalam doa, karena hanya Dia yang sanggup memberi ketenangan sejati. Jangan biarkan masalah menguasai hatimu, tapi izinkan firman dan janji Tuhan menjadi penguat setiap langkahmu. Kuatkanlah hatimu, damainya memulihkannya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini untuk mendasari akan hari program kami hari ini. Biarlah itu merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan berkat yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Kami rindu berdoa untuk gereja kami Tuhan secara sinode. Biarlah Tuhan memberkati apa menjadi program, menjadi cita-cita gereja kami secara sinodal. Biarlah apa yang tercermin dalam kehidupan kami itu semuanya adalah karena Engkau yang memelihara kami. Secara khusus kami rindu berdoa untuk Galening yang Amen Base dengan segala permasalahan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan ambil dan campur tangan itu semua, sehingga segala rencana kami, masalah kami Tuhan angkat dan mendatangkan damai sejahtera yang datangnya daripada Engkau saja ya Bapa. Tuhan, apabila ada saudara kami yang sakit, Tuhan limpahkan berkat untuk obat yang dia pakai sehingga mereka bisa sembuh dan mereka pulih kembali, dan kami bisa aja kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa. Ampuni segenap dosa yang berbuat Tuhan, baik perkataan, pikiran dan perbuatan kami, dan layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak tebusan-Mu. Hari ini kami mulai di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Biarlah Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah sarapan rohani pagi yang dapat kami sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara yang berbahagia. Biarlah Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan firman Tuhan akan tetap melekat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.